Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang soal-soal ujian akhir semester pada kelas 12 semester 1 mata pelajaran bahasa Inggris ya. Jangan lupa kalau mungkin memerlukan soal yang akan kita bahas pada hari ini bisa di-download pada kolom deskripsi. Di situ ada link untuk mendownload soal. Nah, langsung saja, apabila soal ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan subscribe ataupun komentar yang bersifat membangun. Nih, soal yang pertama, Indonesia has embarked on the task of counting its island in order to better protect its territory and marine resources. Indonesia telah memulai pekerjaan menghitung-hitung kepulauan-kepulauannya in order to agar better protect melindungi lebih baik wilayahnya dan sumber daya laut. It hopes to locate and name. Indonesia berharap untuk menata dan memberikan nama an additional 1,700 islands in time for dan seterusnya ini ya. Pertanyaannya, ini tidak perlu dibaca seluruhnya soal itu. What kind of rights, hak apa yang ingin diklaim atau diakui Indonesia? Apa kira-kira di sini? Cari yang rights ya. Ada rights-nya di mana? Nih, rights ya. Nih, Indonesia wants to claim autonomy and fishing rights. Indonesia ingin untuk mengeklaim otonomi dan hak memancing atau hak mencari ikan in the water surrounding di area laut sekitar kepulauan. Many of which its neighbors also claim. Yang kebanyakan juga diklaim oleh para negara tetangga. Jadi jawabannya adalah yang D, fishing rights. Ya, kalau E, hak pegunungan, hak air, hak resmi ya. How many percent are the islands in Indonesia which officially have legal status? Berapa persen kepulauan di Indonesia yang memiliki status hukum resmi? Yang mana? Ya, cari. Nah ini 60% of islands in Indonesia don't have a name. Ya, 60% tidak memiliki nama atau secara resmi status hukum. Berarti yang punya 40 ya, yang B. Karena yang tidak punya 60 dan secara keseluruhan ada 100%. When must an island exposed for it to be officially be an island? Kapan pulau itu diukur untuk secara resmi disebut pulau? Nah, di mana? Dicari di sini. Mana yang disebut pulau? Nah, ini. The UN Convention, Konvensi PBB, Law of the Sea defines, aturan laut mendefinisikan sebuah pulau naturally formed of a land surrounded by water, tanah yang dikelilingi oleh air, which is still exposed at high tide, yang masih terlihat pada pasang naik. Berarti ini high tide. Jawabannya adalah yang ini D ya. Seperti itu. Indonesia has embarked, telah memulai ya, D ya, memulai on the task, pada pekerjaan menghitung. Ini jawabannya yang D. Jadi kita tidak perlu membaca teks terlebih dahulu secara keseluruhan, tetapi kita bisa melihat soalnya apa yang ditanyakan. Nih. Survey has found about 16% of first-time smokers in the country are junior high school students. Survei telah menemukan tentang sekitar 13 first time smokers, perokok pertama kali di negara adalah siswa-siswi SMP. It also revealed, juga menunjukkan survei itu 89% of young female employees were smokers. Pekerja-pekerja wanita yang muda juga merokok. Nah, jadi text mainly tells you about, teks itu menceritakan tentang apa. The survey was conducted in 5 major cities
across the country including Surakarta in Central Java. Survei itu diadakan, berarti apa kira-kira kalau seperti ini? Ya, ini adalah meningkatnya jumlah perokok. Nih, Muhammad Sahril Mansur, kesehatan pernapasan dari Dinas Kesehatan Surakarta. Ini growing rate, alarming growth rate, kenaikan jumlah. Nah, berarti jawabannya adalah yang A, ya, the increase of Indonesian smokers. Why does the growth of, ini mengapa perkembangan dari perokok di Indonesia have to be concerned, perlu untuk diperhatikan. Mengapa? Kenapa? Karena it is likely that younger generation is uneducated to the risk of smoking. Karena generasi-generasi muda tidak terdidik dengan resiko merokok. Dari mana? Dari sini ada tadi ya. Situasi ini bisa menjadi sebab untuk kita fokus, katanya. Itu tampaknya countries younger generasi-generasi muda kita uneducated atau tidak terdidik tentang. One of the advantages of cigarette industry is, salah satu dari keuntungan pabrik rokok adalah apa? Ya, membuat penjualnya kaya, to give a great job chance, to cause people addictive, menyebabkan orang kecanduan. Nah, ini kita tidak boleh berpendapat, tetapi kita bisa melihat di teksnya saja. Ini cigarette producers contributed to large amount to state revenue, pendapatan negara, menyumbangkan banyak untuk pendapatan negara, itu untuk pajak ya, dan give jobs to thousands of workers, memberikan pekerjaan pada ribuan pekerja. Jadi jawabannya adalah yang mana? Yang B, ya, to give a great job chance, memberikan banyak. Kalau ini to give jobs for certain people, untuk orang-orang tertentu saja. Yang E salahnya berkontribusi little amount, sedikit pada pendapatan negara, padahal tadi di teks banyak ya. Ini soalnya bisa di-download untuk kemudian dipelajari. Terus ini adalah news item ya. News item itu adalah surat kabar tentang berita-berita yang lagi hangat ya. Half of heart patients make medication errors. Separuh dari pasien penyakit jantung membuat kesalahan medis. Ini Reuters Health, ini nama surat kabarnya. Half of all heart patients, separuh dari seluruh pasien jantung setidaknya membuat kesalahan medis terkait after leaving a hospital, setelah meninggalkan rumah sakit. And guidance from a pharmacist, bimbingan dari apoteker tidak terlihat mengurangi error-error atau kesalahan-kesalahan itu. Menurut apa? In a new study, menurut penelitian terbaru. Consequences of mistakes, dampak dari kesalahannya, seperti ya, dan seterusnya ya. Pertanyaannya, teks itu tentang apa? Ya, jawabannya adalah patient's medication error, kesalahan medis yang dilakukan oleh pasien, yang B ya. 9. What is the effect of medication errors? Apa efeknya? Ya, di sini ada. Dampak dari kesalahan itu bisa beragam, can range from side effects, efek sampingnya seperti konstipasi. Konstipasi itu susah buang air besar. To more serious drops in blood, ya, tekanan darah semakin meninggi, ya. 2% of error, 2% dari kesalahan-kesalahan were life threatening, mengancam jiwa. Jadi apa kira-kira efek? What is the effect? Apakah lifelong time, hidup lebih lama, life threatening?
Jadi jawabannya adalah yang D ya, problem in healing, masalah adalah ya, jawabannya adalah yang D ya, masalah pada penyembuhan, karena tadi efeknya beragam. Masa yang A hidup malah lebih lama, apa yang B ya, padahal yang B tadi mengancam jiwa hanya sedikit ya, bleeding on heart, pendarahan di jantung tadi hanya salah satu saja, jadi jawabannya yang D ya. Ini sinonim reduce, decrease ya, mengurangi ya. Didn't seem to reduce those errors, apa, tidak mengurangi, jadi decrease. Nih, Indonesia menang 2-0 tapi gagal untuk kualifikasi klasemen ya, sort of qualifying. Ini apa, pengurutan kualifikasi. Jadi Indonesia put in an impressive performance in their 2-0 defeat of Singapore. Ini Indonesia menampilkan sebuah penampilan yang menakjubkan, mengalahkan Singapura skornya 2-0, tapi masih gagal masuk kualifikasi pada AFC tahun depan U22 pertandingan sepak bola setelah menempati urutan ketiga pada grup E. Nah ini ya, jadi jawabannya adalah why did Indonesia fail to qualify for? Mengapa Indonesia gagal? Ya karena mereka apa? Mendapatkan tempat di urutan yang ketiga. Jadi they finished in a third place. Ya, ini entah berarti yang masuk 1-2 atau bagaimana ya. Kemudian yang nomor 12, how did Agung Supriyanto get his second goal? Bagaimana Agung Supriyanto mendapatkan gol yang kedua? Cari di sini Agung Supriyanto ini. Ya. Kedua golnya dari Agung Supriyanto. Dia mencetak gol pertama dari penalti box. Ya. Berarti yang pertama penalti, yang kedua he beat a defender, dia melewati back ya dengan swift maneuver. Cari. Ini jawabannya adalah yang E ya, he beat a defender with a swift maneuver. What is the main idea of the first paragraph? Ide utama dari paragraf 1 ya. A ya, Indonesia gagal untuk masuk kualifikasi walaupun despite itu walaupun kemenangannya melawan Singapura. Jadi walaupun Indonesia menang tetap tidak masuk klasifikasi. Ini ya, the text tell us about, text itu tentang apa? Ini bricks apa? Bricks ya, jembatan patah, rusak ya di Jawa Tengah, membunuh 5 orang dan melukai 29 yang lain. Apa kira-kira? Ya. Ini ya, the accident on the broken bridge in Baturaden. Kecelakaan tentang patahnya jembatan. Beberapa turis lokal terbunuh dan terluka di Baturaden ketika ngapain? Lihat ini. A footbridge packed with a tourist broke at a mountainous resort on Java Island. Ya. Di jembatannya patah yang penuh dengan turis, ya. Membunuh 5 orang dan melukai 29 after they plunged into a rocky riverbed. Setelah mereka jatuh ke dasar sungai yang berbatu. Police and tourist officials said, ya ini menurut tadi ya, polisi dan pemandu wisata atau yang mengurusi wisata. Nah berarti ini kira-kira lagi ngapain kalau sedang di jembatan? Ketika ya they were enjoying the landscape, mereka menikmati pemandangan on, di atas the small bridge, mereka menikmati pemandangan di atas jembatan yang kecil. Seperti itu dari kalimat yang tadi bisa kita simpulkan. The footbridge in Baturaden broke because apa? Mengapa jembatan itu rusak? Karena nih di sini ya, menambahkan ya, ini menambahkan, ini Surono tadi ya,
pekerja di Baturangen menambahkan mereka fell more than 20 meters after mereka jatuh lebih dari 20 meter setelah salah satu steel cables, kabel baja holding the small bridge yang menahan jembatan kecil itu putus. Berarti kira-kira terlalu banyak beban ya. It couldn't afford supporting overload. Tidak bisa menangkap, tidak bisa menyangga beban yang terlalu berat. Jadi seperti itu. Yang tidak betul, which of the following statement is not true? Yang tidak betul adalah yang B. The victims were left behind without relief. Para korbannya ditinggalkan tanpa perawatan. B ya. Tidak masuk akal juga ya. Killing 5 people and injuring 29 after they plunged into ini jatuh di rocky berbatu, riverbed ini dasar sungai yang berbatu berarti. Fell down yang E. Kemudian 19 ya, ini grammar. Agility, kelincahan, essential skill in many sports. Skill, kemampuan yang dibutuhkan di banyak olahraga. Berarti apa? Ya, is considered, dianggap. Passive voice ini, kalau considers menganggap ya. Many new extracurriculars, banyak ya, berarti bla 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 currently being introduced. Nah ini sudah pasif ya, dikenalkan are ya, karena banyak. Many new extracurriculars, ini babnya passive voice ya. It would be great if you teach ya, akan mengagumkan jika kau mengajarkanku beberapa bahasa Arab sebelum aku pergi berhaji. Nomor 22, many countries, banyak negara, decision, keputusan oleh Amerika Serikat untuk menginvasi Irak, menentang ya. A berarti ya, past tense, karena terjadi di masa lampau, opposed. Ini verb 2 ya. Kalau opposing tidak mungkin, ini hanya verb ing saja, tidak ada to be-nya. Is opposed ini dilawan atau tidak sependapat. Are opposed ini sama pasif, ini menentang ya, A ya, aktif. Banjaris, ini bahasa Banjar, di Kalimantan selama berabad-abad. Ya, jadi jawabannya adalah A ya, has been spoken, telah diucapkan, dibicarakan ya. Telah digunakan. Kalau has been speaking, telah sedang membicarakan. Ini babnya adalah kalimat pasif. To be diikuti verb 3. Kalau was spoken, ini juga pasif tapi hanya di waktu dulu. Padahal ini keterangannya for. For ini selama, centuries ini berabad-abad. Berarti sampai sekarang, maka jawabannya yang A. Kemudian, nah ini ada surat uraian dari Aziz Samsudin, emailnya ini, teleponnya ini, tanggal lahirnya ini kepada Mrs. Jane Turner, Principal of Mercury Senior High School, West Road. Dear Mrs. Jane Turner, pada Nyonya Jane Turner, guru bahasa Indonesia, dan seterusnya. Perkenankanlah saya memperkenalkan diri, nama saya Aziz Samsudin, saya warga negara Indonesia. Nah ini, what is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks? Itu kira-kira apa? The text is aimed, tujuan to apply a job, untuk melamar pekerjaan. Mention some experience from the applicant, pengalamannya ini ya. I certified bahasa Indonesia teacher, speak English itu ya. Terus yang ketiga, thank you very much indeed and I look forward hearing from you, menunggu balasanmu. Mu-nya ini siapa? You-nya berarti Mrs. ya. Siapa tadi? Mrs. Jane Turner ya, kepala sekolahnya tadi ya.
Nih, kapan tahunnya ya? Pelamar, bekerja sebagai, nah dan seterusnya ini ya guru bahasa Indonesia. Nah, ini kapan tahun dari pelamar kerja sebagai apa? Translator, Indonesian Translator and Native Bahasa Indonesia. Kapan tahunnya? Ini bisa dilihat di sini. Saya bekerja sebagai penerjemah bahasa Indonesia setidaknya 4 tahun. Berarti tahun berapa? Nah, kalau ini 2019 berarti dikurangi 4 sejak 2015. Ya. Terus nomor 5 adalah buatlah lamaran pekerjaan yang sederhana. Ya, silahkan dibuat sesuai dengan kapasitas masing-masing yang sederhana saja. Terima kasih. Ini adalah persiapan pembahasan soal ujian akhir semester mata pelajaran bahasa Inggris kelas 12 semester 1. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dibagikan ke teman-teman. Dan jika bermanfaat, mohon untuk diberikan subscribe atau komentar yang bersifat mendukung supaya jadi bahan koreksi untuk ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.